Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan ngebahas teknis untuk bisa menghijrahkan status dengan melobi langit. Dengan doa. Kan katanya doa itu bisa mengubah takdir, benar? Benar nggak tuh? Allah yang mengubah takdir dengan doa. Jadi bukan doa mengubah takdir, tapi Allah mengubah takdir dengan doa. Dan takdir itu bisa dirubah-rubah. Suka-suka Allah dong. Orang Allah yang nulis takdir, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit, kata Allah. Allah bisa menghapus apa yang Dia tulis dan bisa menetapkan. Jadi nggak usah pesimis, nggak usah putus asa dulu. Wah, kayaknya memang takdirnya nggak bisa, orang yang jahat kayak saya, yang pernah punya masa lalu yang kelam, nikah dengan akhwat yang hafizoh dari pesantren apa gitu. Kan kayaknya takdirnya nggak wal hafizin, wal hafizat, gimana sih? Wal hafizin, gimana sih ayatnya? Saya jadi lupa. Orang yang soleh, orang yang menjaga diri dengan orang yang menjaga diri, orang yang soleh dengan orang yang soleh. At-thayyibin lit-thayyibat, maaf. At-thayyibin lit-thayyibat. Orang yang baik ketemu orang yang baik. Tapi kan saya mah orangnya udah keburu nggak baik duluan. Sekarang lagi belajar jadi orang baik tapi belum baik-baik amat. Sedangkan dia mah udah terpelihara dari dulu. Kayaknya kita mah nggak sekufu, nggak selevel, beda dunia. Yang satu dunia putih, satu dunia hitam. Ini gimana nih nggak ketemu nih? Takdirnya mungkin kita emang nggak layak untuk dia. Tetapi dengan doa Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa untuk mengganti takdir. Makanya malam ini kita akan belajar tentang bagaimana menggunakan jalur langit untuk bisa mendapatkan hajat kita. Baik menikah, dapat kerjaan, punya anak, dan keajaiban-keajaiban lain yang bisa kita dapatkan kalau kita tahu cara menggunakan jalur langit. Sebelum kita masuk materi itu, yuk kita tilawah bareng-bareng ayat yang standar lah tentang doa. Udah pada tahu kan? Silahkan dibuka. Ayat apa? Surat Al-Baqarah ayat 186. Itu standar banget kalau bab doa. Surat Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa kepadaku apabila dia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi segala seruanku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Shadaqallahul azim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini adalah ayat kalau kita kasih judul, ayat ini tuh janji Allah kepada orang yang berdoa. Janji Allah kepada orang yang berdoa. Makanya doa itu benar-benar senjata orang mukmin.
melebihi senjata apapun yang dimiliki oleh seseorang. Paling dahsyat itu kalau punya doa. Jadi kalau orang yakin kepada Allah, maka dan keyakinan dia kepada Allah lebih besar daripada keyakinan dia kepada apapun, maka selama dia masih bisa berdoa kepada Allah, dia tenang. Ada masalah dikit, oh ilahi. Ada masalah dikit, ilahi. Ada masalah dikit, Rabbi. Terus saja. Ada masalah sepele apapun, minta ke Allah. Ada masalah apapun, minta ke Allah. Dan kata Nabi, janganlah kalian menjadi lemah dalam berdoa. Karena sesungguhnya tidak akan binasa seseorang selama dia masih berdoa kepada Allah. Itu hadis Nabi dari Aisyah. Janganlah kalian menjadi lemah dalam berdoa. Artinya jadi pundung, jadi putus asa dalam berdoa. Karena tidak akan binasa seseorang selama dia masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita masih terus mengharap dan meminta kepada Allah, kita nggak akan binasa. Kita nggak akan kalah. Kita nggak akan rugi. Dan kata para ulama, segala sesuatu di dunia ini akan pergi dan tidak kembali. Ini clue penting nih, bisa dicatat. Segala sesuatu di dunia ini akan pergi dan tidak akan kembali kecuali doa. Dia pergi dan dia pasti akan kembali. Segala sesuatu kalau udah pergi di dunia ini, nggak akan kembali lagi. Kalau pergi di sini maksudnya pergi kepada Allah. Tapi kalau doa pergi ke Allah, dia pasti akan balik lagi kepada yang meminta. Satu-satunya yang pergi ke Allah dan kembali di dunia ini hanyalah doa. Makanya ayat ini kalau kita kasih judul adalah janji Allah kepada hambanya yang berdoa. Allah berjanji, apa kata Allah? Inni qaribun. Aku itu dekat. Maksudnya nggak mungkin aku nggak dengar doa kalian. Begitu kita berdoa, kita pikir, Allah dengar nggak ya? Jangan-jangan kok doa saya belum diijabah, kayaknya Allah nggak dengar yang kemarin, saya harus keraskan lagi suara saya. Nggak, ini qarib, arti ini qarib, aku itu dengar banget apa yang kamu ucapkan. Nggak usah diucapkan, di dalam hati aja Allah udah dengar. Siapa yang pernah berdoa di dalam hati terus langsung Allah ijabah? Rasulullah. Coba teman-teman buka awal juz kedua. Ayat surat Al-Baqarah ayat 144. Itu gara-gara Nabi ada harapan di dalam hati tapi nggak berani ngomong gitu ke Allah. Cuma dipendam di dalam hati doang. Tapi langsung diijabah oleh Allah. Ayat surat Al-Baqarah ayat 144. Allah berfirman, "Qad nara taqalluba wajhika fis samaa." فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. Jadi ceritanya, orang Yahudi suka menghina kaum muslimin gara-gara orang Islam kalau sholat waktu itu masih menghadap ke Al-Aqsa, Palestina. Jadi kata orang Yahudi itu, lihat orang Islam mah fake. Suka niru. Kita sholat menghadap Al-Aqsa, mereka sholat menghadap Al-Aqsa. Berarti agama mereka itu adalah agama yang meniru agama kita. Nggak original. Sering diperolok-olok. Setiap kaum muslimin sholat dihina sama mereka. Akhirnya Nabi ngerasa sedih. Wah, gimana ya caranya? Sehingga setiap sore Nabi berdiri di suatu bukit, kemudian lihat ke langit. Cuman gak ngomong, gini aja ke langit. Membatin, bayangin. Pernah gak teman-teman membatin ke Allah? Ini yang harus kita coba lakukan. Belajar membatin kepada Allah. Itu romantis banget. Jadi duduk sendiri. Allah, ngomong gitu dalam hati. Dan yakinlah ini qarib, Allah tuh dengerin. Jangan pikir saya kayak ngomong sendiri, kayak orang kurang waras. Enggak, Allah itu mendengar. Jadi kita batin aja sama Allah, ngomong dalam hati. Ya Allah, saya tuh lagi gini, ada masalah. Ngomong dalam hati kita. Please Allah, please gitu ya. Nah,
Itu kalau kita membatin, inni qaribun wa asirru qaulakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Jadi Nabi nggak enak mau ngomong, ya Allah tolong dong pindahin kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Soalnya daripada dikata-katain melulu sama orang Yahudi, mau ngomong kayak gitu tuh nggak enak sama Allah. Malu Rasul ke Allah. Masa kiblat aja minta dipindahin. Akhirnya Nabi cuma ngelihat ke langit aja tiap hari. Udah selesai, pulang. Besok lihat lagi ke langit. Turunlah ayat ini. Sesungguhnya kami telah melihat bagaimana kamu selalu menengadahkan wajahmu ke langit. Maka kami palingkan kiblat ke arah yang kamu sukai. Coba lihat. Turun wahyu untuk merespon doa Nabi yang bahkan belum diverbalkan. Belum diucapkan dengan kata-kata, tapi Allah udah ngerespon. Ini kan keajaiban doa nih. Cuman kita seringnya ngerasa udah minta berkali-kali kok nggak dikasih-kasih. Kita belajar sekarang. Rasul nggak usah minta pakai verbal, cuman membatin doang dalam hati, Allah udah ngasih. Pernah nggak teman-teman ngerasa kayak gitu? Ada kepengen sesuatu, tiba-tiba terwujud. Pernah kan? Tapi kepengennya yang baik-baik. Pengen misalnya, aduh saya pengen banget umroh, cuman mau ngomong kayak gitu mah, saya mah orangnya kayaknya nggak mungkin bisa umroh kalau ngandalin harta. Orangnya nggak mampu, kerjanya juga pas-pasan, gimana mau umroh untuk makan aja susah. Tapi pengen banget dalam hati kita. Dan itu rindunya tuh rindu banget. Setiap kali ngelihat video atau tayangan di TV tentang umroh dan haji, menitikkan air mata. Saking kangennya ke Baitullah. Allah tahu itu dalam hati kita. Tiba-tiba ada jalan. Ada aja jalannya. Dan bisa dikasih sedekah, bisa juga hadiah, bisa juga door prize, bisa juga macam-macam. Pokoknya ada jalan aja, tiba-tiba bisa umroh. Dan saya sering banget membawa orang umroh, di antara jamaah itu selalu ada 1 atau 2 orang yang umrohnya itu miracle, keajaiban dari Allah. Ketika saya cari tahu alasannya apa, ternyata emang dia dari dulu pengen banget umroh. Cuman nggak bisa ngandelin hartanya, Allah kasih jalan yang lain. Bukankah Allah itu memampukan yang diundang, bukan mengundang yang mampu? Kan itu yang sering kita dengar kan? Allah tidak mengundang yang mampu, tetapi memampukan yang diundang. Kalau udah Allah undang, pasti mampu. Kalau Allah nggak ngundang, walaupun dia mampu, nggak akan bisa. Jadi Allah bukan mengundang yang mampu, tetapi memampukan yang diundang. Sehingga kita kalau hati kita kayaknya pantas diundang, Allah undang tuh. Begitu juga dalam urusan rezeki. Aduh, saya pengen kerjaan yang kerjaannya itu lebih halal, lebih nyaman, bisa sholat berjamaah tepat waktu, ada waktu juga buat keluarga, bisa juga berdakwah ke teman-teman. Akhirnya membatin kita itu karena kuat banget, Allah wujudkan. Ini artinya Allah qaribun, Allah maha dekat. Sehingga kalau kita pengen doa kita itu powerful, belajar dari as-siqah billah. Tips pertama adalah as-siqah billah. Percaya deh sama Allah. Percaya sama Allah. Jangan berdoa dengan ragu-ragu. Kayak kita datang kepada seseorang untuk minjem duit, tapi kita ragu. Dia nih kayaknya orangnya susah kalau dipinjemin. Kalau minta dipinjemin gitu. Ini saya lagi ada masalah dikit nih, boleh minta bantu nggak? Apa? Gimana ya ngomongnya? Susah ngomongnya tuh ragu-ragu gitu kan ya? Akhirnya kita ngomongnya tuh nggak enak, nggak nyaman, membuat dia juga ngasih ke kita juga ragu-ragu. Akhirnya nggak nyaman tuh hubungan kita sama dia. Tapi kalau kita yakin banget sama dia orangnya baik, kalaupun dia nggak ngasih dengan cara yang kita minta, kita yakin bahwa dia tuh pasti akan nolong kita. Sehingga kita akan curhat masalah kita itu dengan tulus. Bahwa kita punya masalah kayak gini-gini, bukannya kita mau minta-minta, cuman sifat dari manusia itu saling tolong-menolong, kita beritahu masalah kita. Dan kita yakin dia pasti akan nolong kita. Kalau nggak bisa ngasih duit, dia akan minta tolong kepada orang lain yang mungkin bisa membantu kita. Dia akan ngasih link. Dia akan memediasikan kita. Oh, aduh maaf ya saya juga lagi, sekarang lagi butuh uang. Ini lagi nabung-nabung juga. Sama, kita mah lagi sama-sama pengen hijrah status. Cuman, nih saya kenal ada temen nih yang dia alhamdulillah orangnya tuh suka banget bantu orang lain. Mungkin saya bisa merekomendasikan, saya bisa bantu kamu, ayo kita jalan bareng ngomong sama temennya. Pokoknya kita yakin dia bisa nolong. Nah kalau kita yakin, percaya sama Allah, Allah itu gak butuh perantara. Allah bisa nolong kita dengan cara apapun. Walaupun takdirnya udah ditulis, kamu tuh gak akan punya istri sampai meninggal dunia. Ya Allah masa gitu sih, gak akan punya istri. Ya Allah, tapi gimana masa saya mau hidup sendiri terus, kamu gak akan punya istri kata malaikat teh.
Ini orang doanya katakan malaikat dengerin doa kita ya. Kalau di hati malaikat nggak tahu, tapi kalau di lisan kita doa, ya Allah, beri saya seorang suami yang benar-benar bisa mendidik agama saya. Kata malaikat, Neng, ganti doa yang lain aja tuh Neng. Itu mah takdirnya udah ditulis, Neng nggak akan punya suami. Kata malaikat. Kita mah walaupun malaikat ngomong gitu, biarin aja. Ya Allah, Engkau Maha Rahman, Maha Wadud, Engkau bisa mengubah takdir. Kata malaikat, ya juga sih. Cuman takdirnya udah ditulis, Neng. Ya Allah, terus aja. Tiba-tiba, tok, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ayahnya nemuin, ternyata pas kita nguping dari kamar, wah itulah calon pangeran kita yang datang untuk melamar kita. Calon raja, calon imam. Malaikat heran-heran, wah subhanallah nih, si Enang ini gak putus asa dalam meminta. Kita juga gitu, doa aja terus. Walaupun takdirnya sudah ditulis, karena Allah bisa mengubah takdir lewat doa dan harapan. Masih ingat cerita seorang ibu di zaman Nabi Musa dulu? Yang datang kepada Nabi Musa bilang, ya Nabi Allah, ya Kalim Allah, saya gak punya anak, udah tua kayak gini, bisa gak ya? Saya minta tolong Nabi Musa doa kepada Allah supaya saya punya anak. Kata Nabi Musa, bisa aja sih, nggak apa-apa ibu. Ya udah saya doain, ya Allah, ini ada ibu minta anak. Kata Allah, ya Musa bilang ke dia nggak akan punya anak, itu sudah takdirnya. Kata Nabi Musa, ibu maaf, udah ada jawaban nih dari Allah. Gimana ya Nabi Musa? Allah bilang takdir ibu nggak akan punya anak. Oh gitu ya, ya udah deh pulang. Sampai di rumah, ya Rahim, ya Rahim. Doa aja terus. Besok datang lagi. Karena dia pengen tahu kabar dari langit. Nabi Musa itu bisa bicara ke langit. Ya Nabi Allah, saya mau tahu nih. Kira-kira Allah sudah memperkenalkan belum ya permintaan saya? Permintaan apa? Pengen punya anak. Tapi kan kemarin udah, kata Allah takdirnya gak akan punya anak. Ya coba aja dulu sekali lagi. Siapa tahu sudah mau, sekarang Allah memperkenankan. Wah ini benar-benar dia husnuzan sama Allah. Siqah, percaya sama Allah. Gak percaya kepada yang lain, percaya sama Allah aja. Nabi Musa karena udah terus aja direngekin minta gitu, Nabi Musa bilang, ya Allah, ini ada ibu yang kemarin, gimana dong ya Allah? Kata Nabi Musa, kata Allah, ya Musa, takdirnya dia gak akan punya anak. Bilang sama dia, ibu, udah terima aja takdir ibu gak akan punya anak. Oh ya, pulang lagi. Ya Rahim, terus aja sepanjang malam, sepanjang hari doa. Berhari-hari datang lagi kepada Nabi Musa. Ya Nabi Allah, udah berubah belum? Udah mau belum Allah ngasih saya anak? Kan udah kemarin takdirnya, tapi coba lagi, sekali lagi aja. Nabi Musa minta lagi ke Allah, kata Allah masih yang sama, pulang lagi. Gak datang-datang lagi ke Nabi Musa. Setelah beberapa bulan, datang-datang bawa bayi. Assalamualaikum, sudah semangat sekarang, beda gitu ya. Kalau dulu Assalamualaikum, melas gitu ya. Sekarang Assalamualaikum, Nabi Musa. Kata ibu, ibu yang kemarin? Ya itu siapa? Anak saya. Anak ibu? Anak kandung maksudnya, bukan nyuri. Nggak, anak kandung saya ini Nabi Musa. Wah, Nabi Musa nggak wah sih, subhanallah kalau Nabi Musa. Kalau saya mah wah gitu ya. Kalau Nabi Musa, Masya Allah. Nabi Musa tanya ke Allah, ya Allah, itu ibu yang kemarin katanya takdir nggak akan punya anak, kok bisa punya anak? Ceritanya gimana Allah? Ceritain dong, saya kok nggak update gitu informasinya, kata Nabi Musa. Allah ngasih update. Kata Allah, Musa, setiap kali aku bilang dia nggak akan punya anak, dia terus berdoa dengan menyebut Ya Rahim, Ya Rahim. Allah itu kan senang banget dipuji, dan Allah lebih berhak untuk dipuji. Kalau kita senang dipuji nggak baik, kalau Allah senang dipuji, emang punya hak untuk dipuji kan? Allah senang dipuji. Dia bilang Ya Rahim, kamu bilang gak akan punya anak, dia bilang Ya Rahim, terus saja berharap. Wahai Musa, sesungguhnya rahmatku mendahului takdir. Rahmatku mendahului takdir. Akhirnya dengan sifat Rahim, Allah mengubah takdir ibu ini. Walaupun secara ilmiah gak mungkin punya anak karena sudah menopause. Tetapi Allah yang memiliki kekuasaan atas segala sesuatu. Nah, tips pertama adalah kalau kita pengen doanya powerful, melahirkan mukjizat dan keajaiban, adalah as-siqah billah, harus percaya sama Allah. Pertama, percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa mengubah apapun yang Dia kehendaki. Apa yang Allah ingin, masya Allah kan pasti terjadi. Wa man lam yasha lam yakun. Kalau Allah nggak pengen, nggak akan terjadi. Jangan suudzon sama Allah terus bilang, nggak enak banyak minta, amal saya sedikit, mending saya beramal aja nggak usah banyak minta. Jangan memperlakukan Allah seperti kita memperlakukan makhluk.
Orang kalau kita banyak minta, dia akan kesulitan. Lama-lama dia akan merasa terganggu. Tapi Allah kalau nggak diminta, dia marah. Manusia kalau kita minta banyak-banyak, dia marah. Allah kalau kita nggak minta, dia malah marah. Masya Allah ya, luar biasa. Allah tuh senang banget kalau hambanya meminta. Sehingga di antara hamba yang paling Allah cintai, di antara hamba-hambanya, hamba yang paling banyak menengadahkan wajah dan telapak tangannya. Ilahi, ilahi. Minta sama Allah, Allah tuh suka banget diminta. Orang yang suka meminta itu bahasa Arabnya awwahun. Inna Ibrahim la'awwahun halim. Ibrahim itu hamba yang awwahun halimun. Awwah, halim. Halim itu artinya menahan amarah. Awwah, da'a. Da'a artinya banyak berdoa. Kalau da' itu berdoa. Kalau da'a senang banget doa. Ada masalah dikit, ilahi, Rabbi. Ngadu aja ke Allah, manja gitu. Dan Allah tuh senang banget dengan hamba yang kayak gitu. Sehingga sampai Nabi mengatakan, mintalah kepada Allah walaupun cuman garam. Garam aja minta ke Allah. Sepele banget masalah kita. Ya Allah, mudah-mudahan nanti nggak macet ya. Minta sama Allah. Kok macet ya Allah? Ya biar kita sabar. Udah tahu jam macet berangkatnya telat gitu ya. Jangan salahin Allah. Tapi minta bilang, biasakan kita tuh komunikasi sama Allah dengan manja. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa jawab ujiannya. Udah belajar sih ya Allah, cuma nggak tahu kan semuanya di tanganmu. Minta ke Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Makan ya Allah, ini rezeki darimu. Makasih ya, makan. Kalau bahasa lainnya makasih, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Hafal tuh? Kalau enggak hafal, udah aja bismillah lah. Alhamdulillah gitu. Bismillah ya Allah, Masya Allah ini rezeki darimu. Udah selesai makan, udah sendawa gitu. Alhamdulillah, Allah baik banget. Ngomong sama Allah, sering-sering komunikasi sama Allah. Dan Allah itu, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Bersama ya, bukan ada. Kalau ada itu beda. Allah di mana-mana itu beda. Tapi Allah bersama kalian itu artinya Allah melihat, Allah mendengar, Allah menyaksikan, Allah mencatat, Allah maha menilai bersama kita. Kalau ada, dia bertempat. Sehingga nanti kalau ada anak bilang, "Mah, Allah di mana?" Allah ada di mana-mana, Dek. Ntar dia malah karena cerdas, kalau gitu di WC juga ada, kan nggak boleh kan? Ini jawaban yang keliru, kurang filsafat. Allah itu bukan ada di mana-mana. Allah bersama kita dimanapun kita berada. Itu beda. Kalau bersama, ma'iyah artinya Allah melihat, menyaksikan, mendengar, menghargai, dan terus memelihara dimanapun. Sehingga nggak usah khawatir bahwa ini mah nggak di masjid, nggak apa-apa. Selama bukan di tempat yang najis, seperti di kamar mandi atau di mana yang tempat-tempat yang nggak boleh, kita itu mah nggak. Tapi yang di tempat yang umum, di pasar, di jalan, lagi di kendaraan, di dalam masjid, di luar masjid, Allah, ilahi, Rabbi. Kalau perlu lebih manja lagi, pakai irama dikit. Allah, gitu. Kayak orang manggil temennya gitu. Atau kita miss call Allah dulu. Ya Allah, udah nggak ngomong apa-apa. Itu miss call. Miss call Allah. Ngapain miss call? Caper, kangen sama Allah. Allah, gitu lagi. Itu zikir kan? Allah, Allah, Allah. Kata Allah, ada apa hambaku? Allah lagi. Terus aja Allah di miss call berkali-kali. Pas Allah buka, wah 100 miss call. Allah 100 kali zikir. Udah 100 kali miss call, Allah yang telepon balik. Ada apa hambaku? Wah, ditelepon sama Allah. Lewat kejadian-kejadian hidup, tiba-tiba ada kejutan dari Allah. Langsung bilang sama Allah, thanks Allah. Kan romantis itu sama Allah. Jangan cuma sama cewek doang bilang thanks, segala macam bahasa-bahasa yang keren. Sama Allah juga harus keren. Tapi setelah thanks, alhamdulillah, karena itu yang paling baik. Intinya harus percaya sama Allah. Allah tuh senang banget didoain, kita berdoa kepadanya gitu. Allah tuh senang. Terus makna percaya sama Allah juga, kita percaya bahwa Allah itu nggak akan ngecewain orang yang berdoa. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku pasti mengijabah doa hamba-hamba yang berdoa kepadaku. Enggak usah khawatir, pasti diijabah. Tapi kok masih belum aja Ustaz? Nah, kita harus belajar apa itu makna diijabah. Jangan-jangan Allah udah mengijabah, kita nggak ngerti.
Kayak ada analogi tentang orang yang tenggelam, terus dia meninggal sambil menuduh Allah, Allah kok nggak nolong saya, bukankah aku sudah mengirim pelampung? Jadi pelampung itu cara Allah menolong kita. Kita berharap ditolongnya tiba-tiba selamat aja di pantai. Nggak kayak gitu, Allah punya cara. Sehingga kita harus belajar memahami maksud Allah. Allah maksudnya apa? Di antara cara Allah mengijabah, kata para ulama, satu, Allah mengijabah persis seperti yang kita minta. Dua, Allah mengijabah yang lebih baik dari yang kita minta. Yang ketiga, Allah kalau nggak ngasih persis, ngasih yang lebih baik, dikasih di akhirat. Bahkan itu lebih keren daripada di dunia. Kok di akhirat sih? Ntar dulu. Akhirat itu jaraknya nggak jauh dengan kita. Cuma 60 tahun.